Pada tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap pertama, enzim yang berperan itu heksokinase. Enzim heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa. Pada tahap pertama inilah ATP pertama kali digunakan. Glukosa ini rumus kimianya itu C6H12O6. Berarti karbonnya ada 6 atau bisa kita lambangkan lingkarannya sebanyak 6. Glukosa 6-fosfat, artinya fosfatnya itu ada di ke-6. Oke. Tadi pada tahap pertama ATP pertama kali digunakan. Ingat, digunakan. Pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfoglukosa isomerase. Pada tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase, yang dimana enzim ini mentransferkan gugus fosfat dari ATP menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada tahap ketiga inilah ATP yang kedua kali digunakan. Oke, digunakan. Jadi fruktosa 1,6 bifosfat itu maksudnya gimana? Kan di sini tadi glukosa itu masih 6 karbonnya. Masih 6 lingkarannya gitu ya kan. Di sini 1,6. Berarti pada karbon pertama sama karbon kedua lah si fosfatnya. Berarti cara bacanya itu di karbon pertama dan di karbon ke-6 ada namanya fosfat. Oke. Pada tahap keempat, enzim aldolase akan memecah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2. Inilah dia, menjadi 2. Berarti 6 karbonnya dipecah menjadi 2, berarti di sini 3, di sini 3 ya kan? Yaitu menjadi dehidroksiaseton fosfat atau kita singkat atau DAHP. Ya, DAHP. Salah. Singkatannya ini DHAP. Kalau ini G3P. Oke, nampak kan? Pada tahap kelima terjadi namanya konversi di sini. Di perbatasan ini. Tahap kelima terjadi konversi yang dimana tidak mencapai titik keseimbangannya. Oleh sebab itu digunakanlah G3P sampai ke bawah. Jadi ini nggak digunakan karena proses konversi tadi, yang dimana konversi itu tidak mencapai titik keseimbangannya. Berarti ini nggak dipakai, kita langsung ke dulusan ini. Oke, sebelum masuk ke sini kita harus tahu dulu pada tahap pertama sampai kelima tadi, sampai di pertengahan ini, itu kita bisa lihat namanya proses memerlukan energi. Proses memerlukan energi. Pada tahap 1 sampai kelima, dia memerlukan, bukan membuat. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan, udah berapa kali ATP dipakai? Jawabannya 2. Di mana aja? Pada tahap pertama dan pada tahap ketiga. Terus kalau pertanyaannya lagi, udah berapa kali ATP dibuat? Jawabannya 0. Kenapa? Karena pada tahap pertama sampai pada tahap kelima itu belum membuat ATP, melainkan dia mengambil ATP. Istilahnya dia mengambil itu berutang. Dia berutang ATP-nya sebanyak 2 kali. Jadi berapa ATP yang diperlukan? Itu 2. Oke. Pada tahap ke-6, G3P akan diubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Artinya ini tadi kan karbonnya 3 di sini. Berarti 3 di karbon pertama dan karbon ketiga adanya fosfonat.
ada fosfatnya. Oke, makanya 2 fosfat. Berarti ada berapa fosfatnya ini? Ada 2, di karbon ke-1 dan di karbon ke-3. Ternyata pada tahap ke-6 ini ada 2 terjadi reaksi. 1, G3P akan melepaskan elektron dan mentransfer elektron NAD+ menjadi 2 NADH. Reaksi kedua dari reaksi hasil pertama, ternyata 2 fosfat yang terikat terletak di substrat. Inilah itu P1-nya itu plus 1 fosfat. Jadi 1 dari sini, 1 tambah energi bebas ini jadi 2 fosfat. Nah, reaksi kedua itulah 2 fosfat inilah dari reaksi yang pertama saling terikat. Pada tahap ke-6, enzim yang berperan adalah gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase. Pada tahap ke-7, 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Kemudian pada tahap ini 2 fosfat tadi akan ditransfer ke 2 ADP. Berarti ADP-nya 2. Tadi 2 fosfatnya dari si atas, yang dimana terjadi 2 reaksi sebelumnya. 2 fosfat tersebut ditransfer ke 2 ADP menjadi menghasilkan 2 ATP. Jadi kalau udah 2 dari awal sampai ke bawah pun nanti itu pasti 2. Oke. Pak, kembali ke tahap ke-7. Saya ulangi, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Yang dimana enzim yang berperan adalah fosfogliserokinase. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP sehingga menghasilkan 2 ATP. Menghasilkan 2 ATP. Berarti udah berapa? Kalau ditanya berapa jumlah NADH pada proses glikolisis, jawabannya 2. Oke. Selanjutnya pada tahap ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat, yang dimana enzim yang berperan adalah fosfogliseromutase. Jadi ini maksudnya kayak mana? 3 fosfogliserat itu, fosfatnya itu ada di karbon ketiga. Berarti fosfatnya di sini ada berapa? 1 jawabannya. Loh, kenapa 1 nggak pakai monogliserat? Itu sama saja. Mau kau buat 3 monofosfogliserat, mau kau buat 3 fosfogliserat, itu sama aja. Tapi karena kita orang Indonesia, biar nggak ngomongnya susah, makanya dibuat fosfogliserat aja. Berarti kalau ditanya pada tahap ke-8 berapa fosfogliseratnya, jawabannya 1 di karbon ke-3. Oke. Pada tahap ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenopirufat, yang dimana pada tahap ini enzim yang berperan adalah enolase. Selain itu, pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Oke, dihasilkan 2 molekul H2O. Berarti tadi kalau ditanya ada berapa jumlah NADH, jawabannya 2. Ada berapa jumlah molekul 2 H2O, jawabannya 2. Pada tahap ke-10, fosfoenopirufat akan diubah menjadi asam pirufat. Bukan pirufat aja ya, asam pirufat. Yang dimana enzim yang berperan adalah pirufat kinase. Pada tahap ini dihasilkanlah 2 ATP. Kan aku ulangi. Kalau udah dari atas 2 ATP, yang bawah juga 2 ATP. Berarti bisa kita hitung pada tahap ke-6 sampai ke-10 bisa kita ketahui dari proses yang udah aku jelaskan. Tahap ke-6 sampai ke-10 itu namanya proses
menghasilkan atau membuat energi. Sama ya. Tadi pada tahap 1 sampai 5 dia memerlukan energi. Berarti dia berutang gitu energinya. Berarti ATP yang diutangkannya itu 2. Sedangkan ATP yang dihasilkan di sini bisa kita tahu tadi di sini ATP-nya 2. Di sini ATP-nya 2. Berarti ATP-nya yang dibuatnya sendiri itu ada 4. Jadi, berapa sisa kalau ditanya jumlah ATP keseluruhan dari glikolisis? Otomatis 4 dikurang 2. Loh, kenapa dikurang? Karena di tahap yang 1 sampai 5 dia itu memerlukan. Berarti dia mengambil, bukan dia yang membuat. Tetapi pada tahap ke-6 sampai ke-10 dia membuat sendiri. Berarti kalau ditanya jumlah ATP dari seluruhnya glikolisis itu jawabannya 2. Jumlah NADH itu 2 pada proses ke-6. Jumlah molekul H2O itu 2. Jumlah asam pirufat itu 2 pada ke-9 dan ke-10. Oke. Udah. Jadi kayak gitulah proses glikolisis, saling berhubungan. Enggak ada yang enggak saling berhubungan. Jadi kalau ada masih yang kurang enggak paham, boleh ditanyakan melalui grup WhatsApp.